Selamat datang kembali di Auto Release, tempat kita mengupas tuntas teknologi militer paling mutakhir di dunia. Hari ini, kita akan membahas sebuah rudal yang bukan sekadar senjata, melainkan sebuah pernyataan dominasi udara AIM-120 AMRAAM atau Advanced Medium Range Air-to-Air Missile. Bayangkan ini, Anda adalah seorang pilot jet tempur di ketinggian puluhan ribu kaki di kejauhan. Target musuh terdeteksi oleh radar, tetapi target itu masih berada di luar jangkauan pandangan mata Anda. Dalam situasi ini, nasib pertempuran bukan lagi ditentukan oleh seberapa tajam mata pilot, melainkan seberapa cerdas dan jauh jangkauan rudal yang Anda bawa. Disinilah peran AMRAAM menjadi sangat krusial. Rudal legendaris ini adalah produk dari Amerika Serikat, diproduksi oleh raksasa pertahanan Raytheon, dan merupakan penerus dari rudal semi-aktif AM-7 Sparrow yang sudah lebih dulu dikenal. Sejak pertama kali diperkenalkan dan masuk layanan pada tahun 1991, AMRAAM dengan cepat mendefinisikan ulang apa artinya pertempuran udara jarak menengah. Apa yang membuat AMRAAM begitu istimewa? Jawabannya terletak pada konsep fire and forget yang sesungguhnya. Berbeda dengan pendahulunya, AIM-120 tidak memerlukan jet peluncur untuk terus mengunci target dengan radar setelah peluncuran. Setelah pilot menekan tombol, rudal ini menjadi entitas mandiri. Secara teknis, rudal ini memiliki dua fase panduan utama. Pada fase awal dan pertengahan penerbangan, ia menggunakan sistem navigasi inersia INS yang sangat canggih dan dapat menerima pembaruan data-data lain dari pesawat peluncur atau sumber pihak ketiga, seperti pesawat AWACS. Ini penting untuk mengoreksi jalurnya jika target melakukan manuver menghindar. Namun, momen penentu datang pada fase terminal. Ketika AMRAAM sudah cukup dekat, ia akan mengaktifkan radar aktif bawaan di ujung hidungnya. Radar aktif inilah yang memberikan kemampuan fire and forget total. Begitu radar rudal mengunci target, pilot di pesawat tempur bebas berbelok, bermanuver menghindar, atau bahkan langsung mengunci dan menembakkan rudal lain ke target kedua. Inilah yang disebut multi-shot capability. Rudal itu akan terus mengejar hingga menghantam sasaran dengan kecepatan fantastis mencapai sekitar Mach 4 atau 4 kali kecepatan suara. Varian-varian AMRAAM dikembangkan menghadapi ancaman yang semakin canggih. Jaringan awal seperti AS-120 bagi memiliki jangkauan efektif sekitar 70 hingga 80 km. Kemudian muncul keluarga AS-120 sehingga ganti dengan sirip sedikit, dipotong klepet fin agar bisa dimuat di dalam ruang senjata internal jet tempur siluman seperti F-22 Raptor dan F-35 Lightning II. Varian C7 dan yang terbaru AIM-120D memiliki motor roket yang lebih besar dan sistem panduan yang ditingkatkan, secara signifikan memperluas jangkauan operasionalnya hingga diklaim bisa mencapai 160 km atau lebih, menjadikannya senjata beyond visual range yang paling ditakuti. Perkembangan paling penting dalam sejarah AMRAAM ini terjadi dengan adanya varian AIM-120 restriksi. Ini adalah perwujudan maksimal dari segala pengalaman tempur dan kemajuan teknologi. Jangkauan rudal ditingkatkan secara terjadi bukan sengaja melalui motor roket yang lebih bertenaga, tetapi juga melalui penambahan fitur navigasi berbantuan GPS Global Positioning System, dan yang paling krusial, jalur data dua arah two-way data link. Jalur data dua arah ini memungkinkan rudal tidak hanya menerima pembaruan dari jet tempur, tetapi juga mengirimkan informasi kembali kepada pilot mengenai status penerbangannya dan kondisi target. Hal ini memberikan kesadaran situasional yang tak tertandingi, memungkinkan pilot untuk mengambil keputusan lebih lanjut, seperti membatalkan serangan atau bahkan mengarahkan rudal ke target lain jauh lebih lama sebelum rudal memasuki fase radar aktifnya. Akurasi yang ditingkatkan oleh GPS juga memastikan bahwa meskipun target melakukan manuver penghindaran yang ekstrem, AMRAAM akan selalu berada di posisi optimal untuk melakukan intersepsi. Selain kekuatan teknisnya,
AMRAAM memegang peranan vital dalam interoperabilitas global. Rudal ini telah diadopsi oleh lebih dari 40 negara di seluruh dunia, termasuk mayoritas anggota NATO North Atlantic Treaty Organization dan sekutu utama Amerika Serikat. Standarisasi senjata semacam ini berarti bahwa jet tempur dari berbagai NAJRA mulai dari F-15, F-16, F-A-18, hingga jet Eropa seperti Eurofighter Typhoon dan JAS-39 Gripen dapat dengan mudah membawa, menembakkan, dan bertukar informasi penargetan rudal yang sama. Ini menciptakan jaringan pertahanan udara yang kuat dan terpadu, memungkinkan pasukan koalisi untuk beroperasi bersama tanpa hambatan logistik senjata. Dalam konteks pertahanan, AIM-120 adalah simbol dari aliansi militer modern yang solid, memastikan bahwa standar kecanggihan senjata udara di banyak angkatan udara dunia tetap berada di level tertinggi, termasuk yang ada pada jet tempur andalan TNI Angkatan Udara. Untuk Indonesia sendiri, rudal AIM-120 adalah komponen penting dalam kekuatan udara kita. TNI Angkatan Udara melengkapi armada jet tempur F-16 Fighting Falcon mereka dengan kemampuan membawa dan menggunakan rudal ini. Kehadiran AMRAAM, khususnya varian C7 yang kita miliki, memastikan bahwa F-16 kita memiliki taring yang tajam untuk mendominasi pertempuran udara jarak menengah, menempatkan jet kita setara dengan standar pertempuran udara modern global. Ini memberikan efek deterrence atau daya gentar yang signifikan, memastikan kedaulatan wilayah udara kita tidak mudah diganggu. Bahkan, saking fleksibelnya, rudal ini juga digunakan sebagai inti dari sistem pertahanan udara darat AIMS nasional, Advanced Surface-to-Air Missile System, di beberapa negara, membuktikan keandalan dan desainnya yang serbaguna. Melihat evolusi rudal ini dari waktu ke waktu, dan bagaimana teknologi pertahanan udara musuh juga terus maju, menurut Anda, tantangan teknologi apa yang paling mendesak yang harus diatasi oleh generasi penerus AMRAAM agar tetap menjadi raja di langit? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar.